Hey guys, welcome back to Chill with Gen A with me, Jolene and Eileen. Yay, so welcome back to another episode. Jadi di episode kali ini kita bakal bahas tentang human existence. Yay. Jadi apa sih artinya human existence itu? Adalah keberadaan manusia, adanya manusia di, mungkin lebih tepatnya keberadaan manusia yang ada di dunia ya. Benar-benar. Jadi kayak keberadaan kita sendiri, kenapa kok kita bisa di dunia ini, kenapa kok bisa ada Jolene, kenapa kok bisa ada Aileen, kenapa kok bisa ada kalian viewers gitu. Jadi kita semua itu di episode kali ini. So, kalau misalnya kalian pengen tahu lebih lanjut, tonton video sampai akhir ya. Oke, jadi kenapa kayak tujuan utama, kenapa kita pengen membahas ini, sebenarnya kita bukan mau memecahkan suatu misteri ya, bukan mau memecahkan suatu misteri atau apa, cuman di sini tuh kita mau sharing doang ya. Saling sharing dari aku, dari Aileen, dari beberapa pihak lain. Kita ceritain di sini. Jadi ibaratnya kayak diskusi. Yes, benar. Jadi mau mengingatkan, jadi video kali ini itu benar-benar nggak ada salah benernya, ini cuma mau diskusi doang. Jadi kita nggak bermaksud yang ini salah, ini benar nggak ya? Jadi kita hanya pingin kayak menjelaskan dari research yang udah kita buat, terus kayak dari point of view kita sendiri. Jadi jangan diambil kayak gimana gitu ya guys, jangan salah paham juga. Oke, jadi kita mulai aja. Jadi kita pertama mau bahas tentang kayak dari sisi aku, dari sisinya Jolene, kayak kita ada di bumi itu tujuannya untuk apa sih gitu. Jadi menurutmu gimana? Kok aku to be honest, jujur saja pas kayak di titik ini, aku mikir tujuan aku di bumi itu untuk menghibur orang dan membantu orang. Menghibur, jadi ya begitu, nggak ada, maksudnya kalau misalnya yang seperti kita ketahui kan, kalau misalnya kebanyakan orang kan ngomong kalau tujuan kita di bumi ya, mereka kan kadang-kadang kan bingung kan, kayak tujuan ya apa tujuan kita di bumi ya, gara-gara kita dilahirkan ya mungkin ya. Kalau aku mikirnya kok kayak sekarang, kayak kedepannya kan bisa berubah-berubah. Aku juga nggak tahu tujuan aku aslinya di bumi itu apa, tapi kalau misalnya sekarang ya itu menghibur dan membantu orang. Kamu apa? Aku secara umum, mungkin sekarang ya, aku sebenarnya sekarang jujur aja belum terlalu sadar tujuan aku sekarang itu, fungsi aku di dunia ini apa sekarang ini. Cuman mauku, tujuan aku dilahirkan, aku ada di dunia ini itu untuk memecahkan suatu misteri dan bertanya-tanya, selalu bertanya-tanya gitu. Jadi dilahirkan untuk selalu bertanya-tanya dan berbaur di sosial dan menjadi apa ya? Ya bisa dibilang mirip seperti punya Aileen, kayak ya kayak gitulah, kayak menghibur dan kayak gitulah yang turun di tengah sosial dan bertanya-tanya, memecahkan suatu misteri atau apa seperti itu. Setuju banget. Setuju. Bukan setuju sih. Kayaknya setuju. Oke, jadi kira-kira seperti itu guys. Jadi kalau misalnya kalian mau sharing kayak kira-kira tujuan kalian di bumi itu sekarang apa, nggak harus yang kayak panjang amat. Maksudnya kayak menurut kalian apa, kalian bisa tulis di comments down below. Oke, jadi kita lanjut aja. Kita selanjutnya ini mau bahas tentang apa, Jol? Jadi selanjutnya, karena tadi aku udah bilang di awal ya, ini nggak ada salah benarnya, dan karena ini suatu misteri yang sampai detik ini tuh belum bisa dipecahkan, jadi di sini kita mau sharing, kita mau menyampaikan asal-usul sejarah manusia ada di dunia ini dari berbagai pihak, dari pihak A, pihak B, sisi A gitu ya. Jadi kita bakal bahas. Ya, benar. Oke, jadi mungkin kamu mau cerita dulu dari sisi apa? Nanti baru aku cerita dari sisi apa. Oke, jadi sisi pertama, pada umumnya ya, misalnya kalau orang yang beragama gitu ya, sekolahnya sekolah
sekolah yang beragama yang diajarkan agama tertentu bagi mereka yang memeluk agama tersebut, itu ada kan yang di sebuah ajaran kalau manusia itu kan diciptakan dan muncul dari tanah liat kan, ya. Jadi kalau tapi maaf sebelumnya, semoga ini tidak menyinggung. Aku di sini nggak bermaksud menyinggung sama sekali, nggak bermaksud menyinggung. Cuman mungkin bagi mereka yang kayak ateis gitu ya, nggak percaya tentang agama gitu, mungkin mereka mikirnya kayak apa ya? Mereka mikirnya manusia itu kayak cuman tiba-tiba muncul gitu loh, tanpa ada perantaraan yang kayak misalnya dari sisi agama tuh yang terbuat dari tanah liat dan lain-lain. Mungkin bagi mereka itu mereka nggak percaya itu karena mungkin mereka karena mereka tidak ya itulah seperti yang kalian tahu gitu, tidak mempelajarinya di sekolah atau apa gitu. Menurut kamu gimana? Menurut kamu tentang sisi ini gitu? Oke. Aku mau tambahin kalau ateis biasanya, maaf sebelumnya ya guys, ini sekali lagi kita cuma pingin sharing aja. Setahu kita yang orang-orang yang mempunyai prinsip kayak tidak memeluk agama, kita ngomongnya tidak memeluk agama deh ya, tidak memeluk agama, itu kadang-kadang mereka teoritis orangnya, jadi lebih ke science side, lebih ke sisi sains gitu. Mungkin mereka percayanya manusia berevolusi dari binatang. Bener kan? Kan ada yang ngomong kalau kita kan berevolusi dari monyet. Ya, itu kayaknya itu masuk ke pihak-pihak berikutnya. Abis ini kita bakal bahas lebih dalam lagi. Ya, bener. Aku pingin cerita juga lagi dari sisi agama. Lagi. Kalau kamu tadi kan udah ngomong dari sisi agama. Yang pertama kan terbuat dari tanah liat. Kalau ini, to be honest, aku taunya mereka ini percaya reinkarnasi. Oh ya guys, by the way, kalau misalnya kita ngomong informasi yang salah, please correct us di comment section down below. Saya kita juga belajar dan juga masih kayak belum tahu pastinya gimana. Dan kita berdua juga penasaran gitu loh. Kan kita juga interested belajar human existence dari beberapa point of view gitu. Mereka percaya reinkarnasi dan mereka ada kayak satu hukum kayak kalau misalnya sekarang kita berbuat baik ke sesama, tidak melakukan hal-hal yang jahat, atau ibaratnya kayak omongannya kayak dosa, atau kesalahan, atau apapun, kita bakal reinkarnasi menjadi manusia lagi. Tapi kalau misalnya kita berbuat dosa, kayak membunuh atau mencuri, kita bakal reinkarnasi menjadi hewan di kehidupan selanjutnya. Jadi mereka percaya bakal ada kehidupan selanjutnya seperti itu. Ya benar. Itu menurut beberapa kepercayaan, Ya benar. Ya beberapa pihak tertentu ya. Kita nggak ada bilang salah benar. Sekali lagi nggak ada karena ya kita nggak menyinggung, nggak ada salah benarnya, semuanya fair. Semuanya menurut kayak kepercayaan masing-masing juga. Ya, benar. Oke, jadi itu dari sisi pertama, kita bakal lanjut ke sisi berikutnya. Menurutmu, mungkin kamu mau menyampaikan apa? Dari sisi berikutnya? Oh, maksudnya apa? Dari sisi yang kayak... jadi pertama sisi agama, sekarang sisi yang kayak sains begitu? Ya, mungkin kayak sisi biologi. Oke. Oh ya, jadi kita kan juga udah sempat menyinggung kan ya, bagi orang yang nggak memeluk agama, jadi orang itu kan percaya sains. Ya, aku juga sempat nyinggung mereka itu lebih percaya kayak berevolusi. Nah, aku pernah nonton kayak satu video, ini kayak ditunjukin sama seseorang gitu kan. Itu kayak hewan pertama kali atau makhluk hidup pertama kali di dunia itu kayak plankton tapi kecil banget size-nya. Oh iya tahu. Ya. Terus dia coba kamu jelaskan aja. Iya, kecil banget. Nanti kalau misalnya ada tambah informasi tambah aja ya. Itu jadi makhluk hidup pertama kali itu hidupnya di air. Terus makin lama makin besar, mereka ke darat jadi reptil
reptil. Hmm. Nah, sebelum aku lanjut, jujur saja guys, manusia katanya kita itu punya otak reptil. Punya apa? Otak reptil. Oh, Tahu oke. nggak? Iya. Atau Nggak, aku barusan nggak tahu? tahu. Barusan tahu. Barusan tahu. Jadi otak reptil itu kayak kita itu ada kayak sifat kompetitifnya. Jadi kayak kalau misalnya kayak pingin saling meruntuhkan bisnis, misalnya dalam dunia bisnis A pingin mengalahkan bisnis B. Nah itu kayak ada sifat-sifat reptilnya gitu. Terus makan, tidur. Tapi kalau misalnya reptil doang, mereka kan cuma bisa tahu kayak membunuh makhluk hidup, kayak saling membunuh dalam kelompok. Iya, benar. Biar mendapatkan apa mungkin wilayah atau misalnya kalau makanan, kalau misalnya sesama jantan mendapatkan istri. Nah itu. Tapi kalau manusia itu masih ada itu akal budi benar. Jadi kita otak reptilnya itu bisa dikendalikan. Jadi kayak sifat kompetitifnya bisa diturunin gitu lah ibaratnya. Nggak sampai gimana gitu. Nah, habis reptil berevolusi jadi monyet dan akhirnya jadi kita gitu. Iya benar. Aku juga itu dari sisi apa ya tadi, sisi biologi ya? Iya, sisi biologi benar, sisi sains. Kalau ada juga salah satu sisi sains itu kan yang manusia baru itu muncul dari, sebenarnya ini bukan manusia awal ya. Kalau yang tadi Aileen sampaikan tuh kan dari apa? Dari hewan pertama yang benar-benar hewan pertama yang belum ada manusia sebelumnya. Jadi ini yang benar-benar masa lampau. Cuman kalau sekarang kan yang terjadi sekarang faktanya kan manusia baru muncul gara-gara ada pertemuan sel antara dua sel kan. Nah, itu karena itu fakta udah terjadi sekarang gitu. Jadi tanpa kita jelasin mungkin kalian juga udah tahu kalau yang udah belajar di sekolah kan. Benar sekali. Jadi di sisi sains ada yang tadi Aileen sampaikan, ada juga yang tadi saya sampaikan yang dua sel tersebut. Benar. Dan ya emang fakta sih ya. Ya, itu udah fakta. Dan benar. Manusia nggak bisa muncul kalau misalnya nggak ada pertemuan antara dua sel itu. Benar. Cuman itu yang sudah terjadi sekarang ya, nggak tahu awal. Ya, benar. Kita mau mendiskusikan manusia pertama deh yang muncul di dunia ini tuh gimana ceritanya gitu. Benar. Dan ada yang ngomong dari, jadi kayak kita ngerangkum, ada yang ngomong dari tanah liat, ada yang berevolusi dan ada satu lagi. Jadi aku pernah dengar, bukan satu sih. Jadi aku nggak mau bilang salah benar ya, nggak mau bilang itu salah atau itu benar. Jadi ada yang percaya, ada juga yang bilang kalau manusia pertama itu muncul hadir di dunia itu gara-gara hasil percobaannya alien gitu. Ada yang nyampaikan kayak gitu. Jadi hasil percobaannya alien gitu kan. Terus aku nggak tahu percobaannya seperti apa. Intinya kita tuh hasil percobaan alien. Katanya seperti itu. Itu juga hasil percobaan alien. Iya benar. Kayak dicoba gitu mungkin di planet lain, terus dilemparkan ke bumi seperti itu. Tapi kayak apa ya? Oh iya, kalau misalnya tentang alien, kita bakal bahas di video selanjutnya deh. Kita bakal bahas di video selanjutnya. Saya aku kayak mendengar kayak sisi kamu yang menjelaskan alien, aku juga kepikiran itu sih. Dan ya kita juga nggak tahu lah ya itu benar atau salah karena sekali lagi ini topik ini masih misterius banget sampai detik ini, sampai hari ini kayak siapapun tuh belum bisa membuktikan secara 100% akurat. Benar. Cuma ada kayak teori ini gitu. Iya, benar. Bahkan para ilmuwan pun yang pinter, yang wow, udah para ilmuwan gitu kan, profesor, tapi mereka pun belum bisa memecahkan gitu. Benar sekali. Jadi seperti itu guys, keberadaan manusia dari berbagai perspektif dan kayak aku merasa aku kayak to be honest, aku kok misalnya masuk ke masuk belajar kayak pelajaran tentang ini dong, mungkin
interested ya, soalnya kayak Ya, ya kita belum tahu gitu loh, maksudnya nggak bakal tahu the truth tuh kayak bakal kayak gimana. benar banget. Jadi Oke. tugasnya kita Oh ya, em, bener sih, bener. Oh ya, bener juga Jen. Mungkin kita bisa, ya siapa tahu lah ya, siapa tahu di masa depan kita bisa memecahkan memecahkan. hal ini gitu. Jadi itu salah satu tujuan hidup kita. Tujuan kita mungkin dilahirkan sekarang ini untuk siapa tahu memecahkan Benar, misteri ini, ya gitu. Jadi benar. jangan pernah berhenti untuk bertanya-tanya dan meneliti. Dan belajar guys, itu penting Ya, sekali. bener Oke. banget. Dan mungkin sekarang orang-orang, bahkan aku awalnya tuh nggak percaya kan, saya ini kan bener-bener sampai detik ini belum ada Iya, benar. fakta kan, belum ada fakta. Jadi aku nggak percaya kalau misalnya hal ini tuh bisa terpecahkan. Nah, jangan seperti itu. Kita kan nggak tahu 100 tahun ke depan seperti apa, Iya, 1 abad atau berapa tahun ke depan itu seperti apa. Jadi ya tetap terus bertanya-tanya, belajar dan meneliti saja. Siapa tahu generasi selanjutnya dia bisa memecahkan. yes. Semoga lah ya, semoga bisa. Dan aku juga, kamu kan ngomong kayak kita nggak bakal tahu 100 tahun ke depannya bakal kayak gimana. Mungkin kita juga bisa bahas kayak di masa depan tuh bisa kayak gimana sih? 20 tahun ke depan kayak gimana? Mungkin kayak aku sampai sekarang kayak bertanya-tanya, kayak bisa nggak sih ada mesin teleportasi dan bisa menggantikan pesawat? Ya, benar kan? benar. Jadi Benar. orang-orang ke airport itu bukan beli tiket pesawat tapi bayar untuk bisa menggunakan mesin teleportasinya. Iya, benar. Jadi dia yang bisa mengendarai sendiri mungkin, atau bisa pindah negara, Iya, pindah wilayah benar. sendiri gitu. Bener banget. Jadi kayak there will be no such thing as airplanes anymore kalau misalnya ada mesin teleportasi. Yes, that's true. Dan sebenarnya kemarin di video kemarin kan kita udah jelasin jobs yang bakal bukan hilang ya, maksudnya kayak jobs atau pekerjaan beberapa tahun ke depan. Nah, kalau sekarang mungkin lebih ke teknologi atau apa aja yang bakal terjadi di dunia beberapa tahun ke depan. Dan menurut aku teknologi itu bakal pasti terus kepake dan berkembang. Dan bener banget. Menurut aku manusia kalau sekarang nggak bisa hidup tanpa teknologi. Iya, sekarang ya. Dan apa ya? Kayak bayangkan kayak aku sama adikku 1 detik wifi nggak kepake kita langsung kayak ribut gitu loh, kayak nggak dikasih makan. Bener banget. Dan kayak tadi yang aku bilang kan, kayak kita jangan nggak percaya apa yang terjadi 100 tahun ke depan. Karena coba bayangin aja kayak misalnya nenek buyutnya kita yang itu mereka zaman dulu kan nggak tahu teknologi, bahkan belum ada kata teknologi mungkin ya. Mungkin ada yang cuman kayak mungkin ada yang kayak misalnya telepon atau bahkan lampu pun belum ada dan lain-lain gitu kan. Dan mereka pasti pikirannya mereka, hidupnya mereka dan sampai ke depan tuh pasti kayak gitu-gitu aja. Cuman benar. See now gitu kan. Sekarang benar-benar berubah banget. Jadi pasti ada jawabannya ke depan gitu. Jadi tetap belajar, banyak meneliti gitu. Kita harus kayak sebagai generasi muda ini, gak tau yang nonton YouTube channel kita ini range umurnya berapa, tapi kalau misalnya seumuran sama kita, udah tahu kan ya kita umurnya berapa, kayak kita sebagai generasi muda harus kayak ke depannya menciptakan sesuatu hal yang baru dan bermanfaat bagi dunia gitu. Benar banget. Oke, jadi kita udah itu guys, masuk ke subtopik terakhir, dan sekali lagi kita pingin Chill with JA ini kayak seriesnya pendek-pendek biar kalian nggak bosan nontonnya. Kita bakal bahas tentang setelah kita meninggal bakal kemana. Oke. Mungkin kamu lebih tahu banyak. Kok aku bakal bahas dari sisi pertama ya. Sisi pertama, aku dengarnya kan aku kan udah bakal bahas, itu deh, dari reinkarnasi itu. Bakal kemana, kok misalnya dari sisi reinkarnasi, setelah manusia meninggal kemana, roh si manusia yang meninggal ini bakal berpindah ke kayak
kayak tubuh lain. Jadi kayak ya itu, kalau misalnya kamu berbuat baik, kamu bakal jadi manusia. Kalau misalnya kamu berbuat salah, berbuat banyak sekali kesalahan, ya itu menjadi hewan. Oh, maksudnya rohmu masuk ke rohmu tuh bakal tumbuh lagi kalau misalnya baik, rohmu tumbuh lagi menjadi manusia baru. Tapi kalau jahat, menjadi hewan baru gitu. Yes, benar sekali. Itu dari sisi tertentu ya? Dari sisi tertentu, seperti itu. Benar. Dan kamu gimana? Kalau yang aku tahu itu dari sisi umum ya, mungkin ini sisi umum ya mungkin ya. Sisi umum? Kayak setelah manusia mungkin dikubur gitu kan, dikubur di tanah. Mau itu udah di dalam peti yang benar-benar rapat ataupun apapun juga, ulat tanah, cacing tanah itu yang mengkonsumsi kita, menghancurkan tubuh-tubuh kita sampai hancur gitu. Dan kan manusia kan, tapi ini sebenarnya bukan bukan misteri sih, ini fakta. Kan manusia punya sel, punya banyak sel kan, punya sel. Dan kalau misalnya kita mati, kan kita hidupnya berdampingan sama sel. Kalau misalnya kita udah mati, sel kita udah mati, udah nggak jalan, kita bakal makin lama kulit kita mungkin udah nggak seperti ini, bakal hancur karena selnya udah hilang, rambut kita udah hilang, dan bahkan kulit, tubuh, dan daging kita bakal hancur semua dan hilang gitu loh, maksudnya kayak wujud kita hilang, mungkin tersisa tulang-tulang saja gitu. Jadi kayak balik lagi jadi tanah. Kan habis balik dimakan, lagi jadi tanah. Balik tanah, ya benar. Tersisa tulang. Jadi ya. Oh ya, kamu kan udah menceritakan dari sisi umum atau sisi biologis ya. Kita kan juga belajar biologi, dan kalau misalnya menurut biologi kan seperti ini. Aku pernah dengar kalau misalnya setelah meninggal kita bakal kayak pergi ke tempat lain gitu loh. Ke tempat lain? Oh, dunia lain? Ya, ke dunia lain. Jadi ada dua. Kalau misalnya kamu berbuat itu kayak berbuat baik, kamu bakal ke tempat yang lebih baik. Kamu kalau misalnya berbuat salah, bakal ke tempat yang lebih buruk daripada yang kita tinggali sekarang. Seperti itu. Iya, benar. Tapi jadi maksudnya ya emang itu guys, iya nggak sih, manusia itu dikontrol oleh law of kebaikan dan kejahatan. Kamu berbuat baik, kamu bakal mendapatkan hal yang baik. Kamu berbuat salah, kamu bakal mendapatkan hal yang lebih buruk. Dan maybe jauh lebih buruk. Iya, benar. Jadi mungkin itu aja yang aku tahu kalau misalnya keberadaan manusia setelah wafat. Setelah wafat. Kayaknya kalau meninggal sama wafat tuh sama-sama halusnya deh ya. Kalau kita ngomong mati itu kan agak gimana gitu. Iya, benar. Benar-benar. Setauku mati itu untuk hewan sih, kayak hewan. Oh iya, sama. Untuk hewan. Kalau manusia meninggal atau wafat. Jadi seperti itu doang guys, dan maybe kalau misalnya kalian kayak punya informasi tambahan atau informasi yang kalian pingin koreksi dari apa yang sudah kita jelasin hari ini, kalian bisa tulis semua itu di comments down below, or maybe DM lewat Instagram Chill with J&A. Jadi topik hari ini tuh bagus menurutku, kayak dan ini benar-benar misteri banget kan. Benar. Munculnya manusia tuh dari mana, terus nanti setelah jadi awal dan akhir kehidupan manusia. Jadi hari ini kita mau ngebahas tentang awal dan akhir kehidupan manusia kan, dan itu belum bisa terpecahkan. Dan that's interest because kita membahas misteri yang belum terpecahkan. Jadi mungkin asik ya gitu. Ya, dan kita bakal bahas banyak sekali topik misterius ke depannya, seperti alien, masa depan kita bakal kayak gimana, dan masa lalu kita bakal kayak gimana, kita juga nggak tahu kan. Maksudnya masa di mana nenek buyut kita tuh kayak gimana, kita bakal bahas semua itu. Dan ini dinosaurs ya kalian, dinosaurs kan juga interesting sekali. Meskipun udah dibuktikan dinosaurs sudah ada, dan ya tapi kita pengen tetap bahas aja gimana gitu ceritanya. Jadi guys, sampai sini dulu aja videonya, and I hope you guys bener-bener nonton dari awal sampai akhir, karena kita udah berusaha
pendekin durasi video kita. Jadi kalau misalnya kalian juga merasa kita kayak kurang di hal ini, kurang di hal itu, feel free to give us some advice in the comment section down below. Jadi thank you so much for watching dan kita bakal jumpa kalian di episode selanjutnya. See you next time. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Bye-bye.